Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, bagi teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video dari saya ucapkan banyak terima kasih. Arigatou gozaimasu. Di kyou wa desu ne, jadi hari ini kita akan belajar sedikit. Mungkin ini adalah video terbaru dari saya ya. Jadi maksudnya dalam artian pembahasan terbaru ya. Karena di sini Sensei ingin membahas atau memberikan materi untuk mengarang ya, untuk belajar mengarang, bagaimana caranya mengarang ya. Itu yang akan saya berikan di video kali ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran atau ingin sekali belajar bagaimana sih caranya mengarang dalam bahasa Jepang, itu bisa ikuti video ini sampai akhir. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, karena dengan menekan tombol subscribe, Anda akan mendapatkan video-video terbaru dari saya tentunya. Oke, penasaran? Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu belajar membuat karangan dalam bahasa Jepang. Oke, minasan. Jadi di video kali ini Sensei ingin mencoba untuk mengajak kalian untuk belajar mengarang dalam bahasa Jepang. Oke, sebelum kita lanjut, Sensei jelaskan sedikit bagi teman-teman yang ingin serius untuk belajar mengarang dalam bahasa Jepang. Silakan siapkan alat tulis ya seperti buku, pulpen, pensil, penghapus dan sebagainya. Oke, saya beri waktu sebentar. Silakan ambil dulu peralatannya. Hai, mo junbi dekimashita ne. Jadi mungkin sudah persiapnya mungkin sudah oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mungkin ya, mungkin bukan mungkin ya, ini sudah pasti ya. Ketika kita SD, SMP itu mungkin banyak ya ada pelajaran-pelajaran mengarang khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin di situ, untuk mengarang mungkin sudah, tidak asing lagi ya. Nah, di sini kita kalau seandainya kita, mencoba untuk mengarang dalam bahasa Jepang, apa sih yang kita perlukan? Nah, itu mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Nah, pertama-tama di sini saya mengambil tema yang benar-benar sangat sederhana, yaitu watashi no heya. Watashi no heya yang artinya kamar saya ya. Nah, kemudian, mari kita, flashback kembali ya, ketika kita berada di bangku SD atau SMP. Nah, ketika mengarang itu yang pertama diperlukan adalah kerangka daripada karangan itu sendiri ya. Jadi kerangkanya seperti apa ya, ada judul, ada kerangka, kemudian barulah kita mulai menulis. Jangan sampai belum ada kerangka langsung menulis, itu nanti hasilnya akan kurang bagus ya. Makanya silakan tulis dulu kerangkanya. Nah, di sini Sensei, mencoba untuk memberikan kerangka yang sangat sederhana ketika kita ingin, menceritakan kamar kita. Nah, yang pertama itu ada watashi no heya wa nani nani ni arimasu. Misalkan ya, kalau misalkan kamar kita ada di lantai 1 atau di lantai 2 atau bahkan di lantai 3, itu bisa dimasukkan di bagian ini, ya. Contohnya adalah watashi no heya wa 1 ni arimasu. Kalau misalkan rumah kita tidak bertingkat. Kalau misalkan rumah kita bertingkat dan kamar kita ada di lantai 2, itu bisa bisa digunakan watashi no heya wa 2 ni arimasu. Jadi kamar saya ada di lantai 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kerangka yang kedua itu adalah watashi no heya ni mono ichi ya mono ni ga arimasu. Ini maksudnya gimana? Nah, di sini kita mencoba untuk menjelaskan barang-barang yang ada di dalam kamar kita. Nah, di sini Sinte sudah masukkan watashi no heya ni ya, benda satu apa misalkan. Misalkan bangku misalkan juga bisa. Ya, di sini misalkan ada tempat tidur misalkan ga arimasu. Nah, itu kalau misalkan kita bahasa Jepangin watashi no heya ni bedo ya sukue ga arimasu. Jadi di kamar saya ada tempat tidur dan, meja gitu misalkan. Atau kalau misalkan kita mau rubah, watashi no heya ni sofa ya, ga arimasu. Jadi di kamar saya ada sofa dan gambar gitu misalkan. Nah, setelah kita, menyebutkan beberapa benda yang ada di kamar kita, setelah itu cobalah untuk menceritakan benda itu secara detail. Lebih detail lebih detail lagi ya kita ceritakan. Misalkan benda itu kapan kita beli, ya, atau misalkan kalau kita dapat dari orang, dari siapa, misalkan kita sebutkan saja gitu. Kita jelaskan sedikit terkait benda itu. Atau kalau misalkan, lebih gampangnya kita bisa jelaskan letak atau posisi dari benda itu. Misalkan, "Beddo wa, mado no chikaku ni arimasu." Misalkan seperti itu. "Tsukue wa beddo no yoko ni arimasu." Dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, cobalah untuk menulis terkait, komentar terkait kamar. Misalkan, "Heya ni suite komento."
Jadi silahkan menulis ya terkait, menulis komentar maksudnya, menulis komentar terkait, kamar tersebut gitu ya, atau kamar kita sendiri gitu ya. Nah, setelah ini kalau misalkan ini sudah paham, saya akan coba memperlihatkan contoh ya, contoh karangan yang, Sensei ambil atau Sensei, pick up dari beberapa buku juga ya. Jadi mari kita lihat, contohnya seperti apa. Oke, mungkin, karangan ini mungkin bisa dijiplak juga ya bagi teman-teman yang misalkan punya PR untuk mengarang. Nanti bisa dicontek juga, tetapi jangan 100% dicontek juga, nanti bisa ditambah-tambahkan lagi. Oke, minasang mari kita coba baca, isi daripada karangan yang telah saya buat ya. Watashi no heya, kamar saya. Watashi no heya wa apato no 3階にあります。Jadi kamar saya, ada di apartemen lantai 3 ya. Heya ni tsukue ya bedo ga arimasu. Saya ulangi, heya ni tsukue ya bedo ga arimasu. Di kamar ada meja dan tempat tidur. Kemudian saya lanjutkan, tsukue wa mado no chikaku ni arimasu. Saya ulangi, tsukue wa mado no chikaku ni arimasu. Jadi mejanya ada di dekat jendela. Kemudian saya lanjutkan lagi, oki desu ga sukoshi furui desu. Saya ulangi, oki desu ga sukoshi furui desu. Jadi, mejanya besar, tetapi agak sedikit, lama atau, sudah dikatakan, bisa dikatakan sudah kuno lah, atau bisa sudah furui, lama gitu ya. Kemudian, tsukue no ue ni shashin ga arimasu. Saya ulangi, tsukue no ue ni shashin ga arimasu. Di atas meja ada, foto ya. Kemudian saya lanjut lagi, kazoku no shashin desu. Kazoku no shashin desu. Jadi foto keluarga. Kemudian saya lanjut lagi, tsukue no yoko ni chisai hondana ga arimasu. Saya ulangi, tsukue no yoko ni chisai hondana ga arimasu. Jadi di samping meja itu ada, bisa dikatakan ini, rak buku juga bisa, lemari buku juga bisa ya, ada, rak buku kecil gitu ya. Kyonen, saya lanjutin lagi ya, saya lanjutin lagi. Kyonen, tomodachi ni moraimashita. Saya ulangi, kyonen, tomodachi ni moraimashita. Jadi, saya menerima atau menerima meja itu dari atau menerima ini ya, hondana maksudnya, menerima hondana itu dari tomodachi atau teman tahun lalu, ya. Kemudian hondana ni eigo no zasshi to nihongo no hon ga arimasu. Saya ulangi, hondana ni eigo no zasshi to nihongo no hon ga arimasu. Jadi di rak buku tersebut ada, majalah bahasa Inggris dan buku bahasa Jepang, ya. Kemudian saya akan lanjutkan, "Sore kara doa no chikaku ni beddo ga arimasu." Saya ulangi, "Sore kara doa no chikaku ni beddo ga arimasu." Kemudian di dekat pintu itu ada tempat tidur ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, "Beddo wa atarashii desu." Bedo wa atarashii desu. Jadi bedo itu atau tempat tidur itu baru ya. Kemudian, sengetsu desu ne, kore wa. Sengetsu kaimashita. Jadi saya beli, bulan kemarin. Kemudian, watashi no heya ni iro-iro na mono ga arimasu. Jadi di kamar saya ada bermacam-macam barang. Nah, kemudian seperti saya jelaskan tadi, ini di akhir ya. Di akhir kita coba masukkan, komentar atau komento ya. Watashi wa kono heya ga totemo suki desu. Saya ulangi, watashi wa kono heya ga totemo suki desu. Jadi saya sangat suka ya dengan kamar ini. Saya diartikan seperti itu. Oke, minasang, baiklah. Jadi setelah panjang lebar penjelasan Sensei, mudah-mudahan bisa membantu kalian atau bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas atau PR membuat karangan, itu mungkin bisa pick up juga dari sini ya beberapa, kemudian kita tambahkan lagi. Jadi mudah-mudahan bisa membantu intinya. Oke, minasang, sampai di sini dulu video yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya jangan lupa like-nya juga. Kemudian jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat. Oke, minasang, sampai ketemu di video berikutnya dan ganbatte kudasai. Ja, mata ne. Arigatou gozaimasu. Mata ne.